Oke guys, sebelum packing kita harus memikirkan juga barang-barang yang mana penting, yang tidak penting juga. Jadi di sini ada ketemu lagi di RK Dharma dalam channel RK Dharma. Oke, di sini aku akan menjelaskan apa aja yang bisa di packing dalam carrier ini. Ini isinya adalah 75 plus 10 liter. Ini adalah carrier yang khusus untuk orang ngecamp, ya, untuk menaruh tenda dan segalanya. Oke, menit lanjutannya untuk penjelasan lebih detailnya tunggu selanjutnya. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan tentang olahraga outdoor dulu ya. Olahraga outdoor adalah olahraga yang di luar ruangan, ya, semacam pendakian. Pendakian ini adalah olahraga yang cukup berat ya, olahraga berat yang dimana bisa seperti olahraga panjat tebing, bisa masuk dalam pendakian. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang carrier. Oke, di sini saya punya tas carrier yang kapasitasnya 75 liter plus 10 liter, sekitar 85 liter. Nah, ini adalah tas carrier untuk khusus camp. Biasanya orang-orang menggunakan yang 75 liter plus 10 liter itu adalah untuk ngecamp di tempat bumi perkemahan atau di tempat camp yang biasanya orang-orang jamah atau jelajahi. Nah, sebenarnya ini bukan tas untuk mendaki ke gunung. Maksudnya lebih spesifiknya ke ngecamp atau ke tempat bumi perkemahan. Soalnya ini kapasitasnya terlalu gede dan kapasitasnya itu harus bisa menyimpan tenda dan matras. Nah, oke. Dalam ilmu perkemahan atau ilmu pendakian, di mana kita harus berbekal tenda, matras, baju hangat, jaket, dan minyak angin dan lainnya. Nah, sekarang kita akan menuju ke packing atau untuk mempersiapkan peralatan yang harus dimasukkan dan fungsinya. Oke. Di sini sebelum di packing kita rapikan dulu atau dikelompokkan dulu barang mana sih yang bisa dimasukkan ke dalam carrier. Terutama yang paling penting adalah minyak anget atau obat-obatan, itu yang paling pertama, dan nesting adalah tempat makan atau kompor, semacam kompor lah dan lain-lain. Sedangkan setelah itu ada tongkat yang namanya trekking pole. Trekking pole adalah untuk tongkat yang dibawa ke gunung, khususnya gunung bebatuan atau gunung salju. Oke guys, di sini mulai packingnya. Oke, kita yang pertama dulu kita harus tahu apa alat-alat kita yang harus bawa dan barang-barang yang harus kita bawa. Yang pertama ini adalah trekking pole. Trekking pole ini adalah fungsi untuk mendaki di gunung bebatuan. Nah, di sini ada dua fungsi. Ini untuk di salju, gunung bersalju ya, bisa untuk gunung yang bersalju, dan bisa untuk di gunung bebatuan atau gunung yang tropis. Trekking pole. Yang kedua, ya, kalau mau camp haruslah tenda. Ini adalah tenda. Oke guys, sebelum packing kita harus memikirkan juga barang-barang yang mana penting, yang tidak penting juga. Jadi di sini ada tempat khusus. Nah, seperti di sini. Di atas ini adalah fungsinya untuk tempat obat-obatan atau
kayak minyak hangat atau apa untuk menghangatkan tubuh. Dan ini juga bisa juga untuk tempat kotak P3K, karena ini tempat ini adalah untuk sistem darurat. Misalkan ada kecelakaan dalam perjalanan mendaki, di sini adalah tempat untuk menaruh seperti P3K, minyak angin, dan lain sebagainya untuk obat-obatan. Oke, ini seperti ini. Kita taruh di sini. Ini obat-obatan ya. Obat-obatan boleh di sini atau boleh di sini. Kalau tidak gini pecah belah, bisa di sini. Nah, di sini kita taruh obat seperti minyak angin. Minyak angin, obat-obatan. Oke. Di sini adalah tempat darurat. Tempat darurat seperti untuk menaruh ya minyak angin, minyak hangat, terus P3K cocok di sini. Setelah itu setelah itu kita harus membawa ini. Ini adalah sleeping bag and fall sleeping bag ya. Ini khusus untuk sleeping bag yang rata-rata suhunya 20 derajat atau 19. Oke. Sleeping bag khususnya itu seperti selimut ya. Nah, ini kan fungsinya darurat ya, semi darurat kita taruh di sini di bawah kiri. Oke, di sini juga bisa naruh baju. Nah, baju-baju seperti baju hangat ya. Ini semi darurat. Kita taruh di sini. Oke. Setelah itu, nah di sini kan tengah-tengah nih. Nah, di sini adalah tempat untuk taruh matras. Matras, ini ada matras. Nah, bisa ditaruh di luar atau begini kan ya. Bisa diginikan atau bisa juga menjadikan dinding dari carrier agar carrier lebih mengembang atau lebih kuat. Biasanya kaum pendaki itu dikembangkan gininya nih, matrasnya supaya bagai dinding carrier agar lebih mekar ya. Biar lebih tampil ya bergaya lah sedikit. Kalau carrier kempes itu nggak enak dilihat. Oke, setelah matras ini, nah tenda bisa di tengah-tengah matras bisa. Oke, ini tenda bisa dimasukkan ke dalam matras. Oke, nah seperti ini baru setengah ini. Setelah itu, nah ini seperti saya bilang tadi, ini adalah ini benda yang darurat. Soalnya takutnya embun atau kita mendaki pada malam hari. Nah ini center ini taruhnya di sini.
di atas ini. Oke, ke sini. Ya. Oke. Setelah itu kita di atas. Sekarang menaruh baju atau pakaian ya. Oke. Biasanya pakaian itu taruhnya di sini, di bagian bawah. Seperti baju hangat, jaket, dan celana semuanya masuk untuk sini, sama sleeping bag di sini juga ya. Nah, oke, kita include. Oh ya, saran nih, kalau misalnya mendaki satu hari itu nggak usah juga bawa pakaian banyak-banyak, malah bikin beban jadinya. Udah beban itu banyak, beban ini banyak. Setelah itu kita masukkan dia perkecil ya. Seret, masukkan. Oke, ini topi ya, biasa untuk gaya-gaya kayak apa kayak. Nah, di sini kita taruh di sini. Di sini ya. Oke. Ini sudah. Nah, kamu terbentuk bagus carrier-nya. Yaitu jaket. Kita sebenarnya pakai aja sih. Nah, coba taruh di sini. Kita lipat kecil ya, agar bisa masuk atau ke include dalam carrier. Jaket taruh di atas soalnya dia semi permanen. Kunci ya, kunci ini bisa kamu atur di sini, bisa diperpanjang atau dipendekkan. Ya, kunci. Setelah kamu kunci juga di atas. Oke. Apabila ngecamp di atas gunung, nah kita harus membawa sandal agar untuk apa ya, gampang beraktivitas lah. Soalnya kalau pakai sepatu terus, kita tuh apa ya, lebih ribet, lebih risih jadi gitu. Include sandal itu di sini, atau bisa di sini. Oke. Di sini juga bisa kayak sikat gigi, apa, sabun di muka, tisu basah, tisu kering, bisa tuh. Ikut semuanya. Oke, udah masuk. Oke, sudah jadi. Nah, di sini carrier itu juga ada namanya rain cover. Rain cover. Oke, apa itu rain cover? Rain cover ini ya. Nah, cover ini. Rain cover adalah untuk menjaga tas carrier agar lebih bagus atau lebih terawat. Karena kita nggak tahu di hutan itu bisa nyangkut dengan pohon yang tajam, dengan duri-duri ya. Kita tidak tahu, makanya kita menggunakan ini. Selain fungsinya untuk melindungi barang atau melindungi tas carrier, ini juga bisa anti air ya, anti air.
Oke, ini bisa di sini, bisa di tempat lain. Ya. Oke. Oke. Ya. Nah, ini trekking pole. Trekking pole bisa dari sini ya. Oke. Biar lebih kuat, biar tidak jatuh, biar tidak risih kamu membawanya. Bisa di sini. Oke. Nah, setelah itu kita tutup dengan rain cover. Rain cover fungsinya untuk melindungi barang, melindungi carrier agar tidak tersangkut duri-durian. Oke. Kita rebahkan dulu ya sementara. Untuk semuanya. Jadi maaf ya, nggak sesempurna kalian juga, maksudnya tidak. Saya juga baru belajar. Ya, ya sekurangnya atau tidak lebihnya seperti ini cara making barang ke carrier. No, 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 no. Bukan seperti ini. Ini mah namanya merusak carrier. Sayang kan. Kita akan setelah packing ya, kita No, 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 no. jadi apabila packingnya benar atau ya jadinya carrier ini seimbang, tidak geser kanan kiri, tidak membebankan punggung, karena ini adalah menyebabkan sakit punggung ini kalau misalnya salah packing. Nah, jadi kan ini seimbang. Apabila beratan kanan, kita giniin ke kiri ya, kali ini. Oke, sekian packing hari ini, semoga bermanfaat dan berfungsi. Oke, goodbye. Oke guys, begitu saja packing hari ini. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, ingat subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat konten ini. Mari bangun bersama membangun konten ini. Shut the fuck up. You're a fucking cunt. Shut the fuck up. You're a stupid